Pemirsa, Anda kembali di Newsline dan Febrian dan juga pemirsa. Jadi setiap tanggal 1 Juni Indonesia ini merayakan apa nih? Hari lahir Pancasila. Ada lagunya kan ya? Pancasila dasar negara. Nah itu perlu kita keinget waktu masih SD ya. Betul. Wajib untuk menghafalkan lagu-lagu wajib nasional. Termasuk lagu Hari Lahir Pancasila tadi ya Gloria. Dan tentunya ini juga menjadi momen yang penting bagi bangsa Indonesia di hari ini. Karena di tengah gempuran digitalisasi dan juga derasnya arus informasi, kita harus wajib untuk mempertahankan nilai-nilai Pancasila. Kita lihat dulu ya, ini kan menjadi trending topik di sejumlah sosial media dan grafik pencariannya ternyata cukup tinggi pemirsa. Kita saksikan, ada beberapa yang kami rangkum, tapi yang paling pertama kita bisa lihat ini berkaitan dengan Hari Lahir Pancasila. Ada 10.000 pencarian ya kalau kita lihat dari Google Trend, dan memang di tengah derasnya informasi seperti yang Febrian bilang bahwa memang kita harus ada rasa nasionalisme. Begitu ya, harus cinta tanah air. Makanya salah satu caranya adalah menyanyikan lagu-lagu nasional untuk selalu mengingat bahwa kita memiliki sejarah yang sangat panjang dan juga harus diingat ya Gloria dan juga pemirsa. Dan dari kampus, media sosial hingga komunitas kreatif anak-anak muda Indonesia punya caranya sendiri nih dalam memaknai Pancasila. Ada yang menuangkannya lewat karya seni, kampanye sosial hingga gaya hidup digital yang tetap berakar pada nilai-nilai kebangsaan. Oke, kita selengkapnya lihat dulu. Ini dia pemirsa, informasi selengkapnya. Dan pemirsa, peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh di hari ini menyimpan sejarah yang cukup panjang di sisi timur Indonesia di ND Pulau Flores. Butir-butir Pancasila yang menjadi falsafah negara kesatuan Republik Indonesia ini lahir oleh Presiden pertama Indonesia, Soekarno. Berbagai peninggalan seperti rumah, pengasingan, dan pohon sukun masih terjaga hingga kini. Namun, Febrian, di balik romantisme sejarah ini, warga Flores masih mempertanyakan makna Pancasila yang belum sepenuhnya mereka rasakan dalam pembangunan. Nah, kita simak informasi selengkapnya. Tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Renyahnya bikin lagi. Dari telur dan bahan alami. Tunggu apa lagi? Dapatkan sekarang. Kata Oma. Kasih sayang Oma di kerenyahannya. ND, kota kecil di Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur. Tak banyak yang tahu, disinilah butir-butir Pancasila diperenungkan oleh Soekarno sangat dalam pengasingan. Rumah pengasingan di Jalan Perwira menjadi saksi bisu 4 tahun Soekarno menghabiskan hidupnya bersama Inggit Ganarsi, anak angkatnya Ratna dan ibu mertuanya Amsi. Masa-masa sulit itu diisi Soekarno dengan mendalami pikiran, berkarya, dan mendekatkan diri dengan rakyat kecil. Ia menulis naskah-naskah sandiwara, berdiskusi dengan para pastor, dan bergaul dengan nelayan dan penjahit. Ketika kesepian menyapa, pohon sukun di taman renungan menjadi tempat ia duduk berjam-jam memandang laut, sambil merenungkan ide-ide tentang negara di masa depan. Bung Karno sering-sering berkomunikasi atau berteman itu dengan orang-orang nelayan, dengan orang-orang petani. Dia tidak mau membedakan bahwa orang petani itu agamanya apa. Karena dia sudah melihat bahwa kehidupan masyarakat ini kehidupan toleransi cukup tinggi. Untuk mengisi waktu, Soekarno mendirikan perkumpulan sandiwara Kelimutu. Ia menulis naskah hingga 12 naskah. Salah satunya Dokter Setan, terinspirasi dari Frankenstein. Lewat pertunjukan-pertunjukan inilah Soekarno menyebarkan ide kebangsaan secara halus kepada rakyat ND. Ini beliau sering-sering berkomunikasi, bertukar pikiran dengan pemimpin SPD yang berada di Jalan Katedral situ, di samping gereja katedral itu. Namun seiring berjalannya waktu, beberapa hal masih menyisakan tanya. Dari nisan Ibu Amsi yang berbeda versi antara situ resmi dan autobiografi, hingga pohon kluih dan pohon sukun yang keduanya diklaim sebagai tempat renungan Soekarno. Termasuk juga polemik tentang apa benar Soekarno mendapatkan ilham Pancasila di ND. Pancasila mungkin dilahirkan di tanah Flores, namun tak semua warganya sudah merasakan keadaan sosial yang menjadi salah satu sila utama.
Infrastruktur yang minim, akses ekonomi terbatas, dan pendidikan yang terpinggirkan masih jadi realitas. Sebuah tanya yang terus bergaung, sudahkah Pancasila benar-benar hidup di Flores? Dari Endi Flores, Ilyas Kunda, Metro TV.